Assalamualaikum. Halo YouTube, kembali lagi bersama Tutor Asaib. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan aplikasi koreksi pilihan ganda. Jadi aplikasi yang akan kita buat sangat memudahkan bagi guru untuk mengoreksi atau memeriksa hasil ulangan siswa, baik itu ulangan harian, semesteran maupun ulangan yang lainnya. Yang penting soalnya itu berupa soal pilihan ganda. Baik, langsung saja tanpa berpanjang kalam kita cek aplikasinya seperti apa, rumus yang harus kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Saya memiliki data seperti ini, jadi jika Bapak Ibu berminat silakan buat data seperti ini. Ini hanya template-nya saja ya, belum ada rumus sama sekali. Jadi kita perhatikan video ini supaya rumusnya kita masukkan sesuai dengan petunjuk pada aplikasi ini. Baik, data yang saya miliki di sini, ini ada data identitas yang harus diisi terlebih dahulu sebelum kita mengoreksi hasil ulangan anak atau peserta didik kita. Baik, di sini ada data kelas. Bapak Ibu masukkan saja kelas binaan atau kelas yang akan diperiksa. Di sini saya contohkan kelas 9, kemudian mata pelajarannya matematika, kemudian KKM mata pelajarannya 65. Kemudian di sini ada skor maksimal, saya taruh saja 100 karena jika siswa menjawab soal dengan benar pada semua soal maka nilainya 100. Kemudian di sini ada jumlah soal, saya contohkan di sini saya masukkan 30 soal. Jadi 30 soal ini menyesuaikan dengan jumlah kolom ya, karena saya masukkan 30 soal di sini, maka di sini juga ada 30 kolom soal. Jadi ketika Bapak Ibu memasukkan 25 misalnya, maka otomatis siswanya jumlah kolomnya ada 25 soal. Cara ini bisa diikuti pada petunjuk atau tutorial pada video saya sebelumnya, cara menyembunyikan kolom dan baris sesuai dengan isi sel. Jadi isi selnya 25, maka kolomnya juga terisi 25. Baik, kemudian di sini saya masukkan saja 30 ya sebagai contoh supaya jumlah kolom soalnya 30. Kemudian jumlah siswanya ada 10 karena di sini saya masukkan 10, maka jumlah kolom siswa atau baris pada nama siswa ini ada 10. Misalnya kita memasukkan 7, maka di sini juga akan otomatis menampilkan 7 baris untuk nama peserta didik. Baik, caranya bisa diikuti pada video saya sebelumnya, yaitu cara menyembunyikan baris dan kolom sesuai dengan isi sel. Jadi di sini saya ulangi, saya masukkan 10 saja supaya di sini ada 10 siswa. Baik, langsung saja setelah itu kita buat seperti ini tabelnya, ada kolom nomor 1 sampai seterusnya, kemudian nama peserta didik, kemudian di sini ada nomor soal dan kunci jawabannya. Jadi yang di atas yang sel warna putih ini nomor soal, kemudian yang warna hijau ini adalah kunci jawaban. Jadi Bapak Ibu masukkan dulu kunci jawabannya di sini. Kemudian di sebelah kanannya ada jumlah benarnya, nanti kita hitung menggunakan rumus. Kemudian skornya ya berdasarkan hasil perolehan jumlah benar, kemudian keterangan yang menunjukkan tuntas atau tidak tuntasnya peserta didik tersebut. Baik, langsung saja di sini saya ada contoh jawaban acak ya. Sini saya copy saja, kemudian kita masukkan ke aplikasi pada kolom ini, pada kolom jawaban siswa. Saya masukkan. Di sini saya paste saja ya. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan data yang sebenarnya. Baik. Kemudian setelah ini, inilah contoh dari jawaban siswa. Nah, langkah selanjutnya, sebelum kita menghitung jumlah benar, supaya mudah bagi kita untuk mengontrol jawaban siswa mana yang benar, kita tandai dulu jawaban siswa yang benar itu yang mana saja. Caranya kita menggunakan fitur atau fungsi conditional formatting. Dengan cara kita blok semua jawaban siswa. Dari semua siswa ini kita blok semua jawabannya, kemudian kita pilih conditional formatting, pilih manage rules, kemudian di sini pilih new rule. Nah, kemudian setelah itu kita pilih format only cell that content. Kemudian pada format yang pertama kita pilih cell value, kemudian between ini kita ganti dengan equal to,
Kemudian pada sel ini kita pilih jawaban kunci jawabannya, sel dari kunci jawaban. Kita pilih satu saja pada soal yang pertama, tidak perlu memilih semua kunci jawabannya. Kita pilih sini pada soal pertama, yaitu pada sel E12. Namun pada sel E12 ini angka simbol dolar di depan angka 2 di depan huruf E ini dihapus ya. Di belakang huruf E yang ini yang pertama ini kita hapus. Jadi formatnya E kemudian simbol dolar 12. Jadi E ini menunjukkan kolom E, kemudian dilanjutkan dengan simbol dolar, kemudian angka 12 ini menunjukkan baris ke-12, yaitu baris pada kunci jawaban yang pertama. Setelah itu kita pilih format, kita cari warna ya. Ini kemudian pilih fill ya. Pilih fill kemudian cari yang warna sesuai dengan kemauan kita. Misalnya saya di sini contohkan yang warna hijau. Kemudian kita pilih OK, kemudian klik OK. Oke. Nah, seperti ini. Jadi jawaban anak yang berwarna hijau adalah jawaban yang benar, sedangkan jawaban yang warna putih itu adalah jawaban yang salah. Baik. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah benar siswa di sini ya. Jumlah benar dengan memasukkan rumus. Jadi rumusnya seperti ini. Silakan diperhatikan baik-baik. Bapak Ibu bisa memasukkan rumus ini pada aplikasinya nanti yang akan dibuat ya. Jadi rumusnya kita masukkan sama dengan kemudian sum product. Yang ini ya, sum product. Sum product ini untuk menghitung kunci jawaban yang benar berdasarkan kunci jawaban ya. Setelah itu kita masukkan n, karena n itu maksudnya value ya. Value atau untuk menentukan angka. Kemudian setelah n kita buka kurung, kemudian kita blok kunci jawabannya. Jadi kunci jawabannya yang ini dari A, dari soal nomor 1 kita blok sampai soal kunci jawaban soal ke-30. Nah, karena kunci jawabannya ini tidak boleh berubah sel atau berubah kolomnya dan tidak boleh berubah barisnya, maka kita perlu untuk mengunci baris ini ya, referensi ini dengan menekan tombol F4. Nah, seperti ini. Jadi simbol dolarnya otomatis muncul ya. Setelah di blok bagian kunci jawaban ini, baru kita masukkan sama dengan. Nah, sama dengan ini baru kita blok, karena ini kita ada pada siswa pertama, maka kita blok jawaban siswa yang pertama dari soal nomor 1 sampai 30. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini tidak perlu dikunci ya selnya, karena kita juga akan menggeretnya nanti dengan menggunakan fill handle pada siswa berikutnya. Nah, setelah itu kita pilih enter, pilih yes. Nah, di sini jadi jumlah siswa, jumlah betul pada siswa pertama itu ada 5. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Jadi benar ya. Kemudian ini kita tarik saja seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah benar ya. Nah, jadi rumusnya bisa diperhatikan Bapak Ibu seperti ini. Seperti ini. Baik, selanjutnya setelah menentukan jumlah benar, selanjutnya kita akan menentukan skor dari jumlah benarnya. Jadi penghitungan skornya itu dengan cara seperti ini. Kita ketik sama dengan, kemudian skor maksimal, kita pilih sel skor maksimal. Kemudian dibagi dengan, bagi itu pakai garis miring ya, dibagi jumlah soal ya, dibagi dengan jumlah soal, kemudian dikali benar. Simbol seperti ini, kali ya, tanda bintang ini, dikali benar. Jadi benar itu ada di kolom ini AI 13 ya, karena ini adalah kolom AI, karena tidak bisa terklik ini, kolom AI 13, AI 13. Oke, kita tekan saja enter. Nah, jadi skornya itu ada 17, karena benarnya cuma 5, maka skor akhirnya adalah 17. Kemudian ini dikunci dulu ya rumusnya, karena F4 ini tidak boleh berubah, karena F4 ini adalah skor maksimal dan F6 ini adalah jumlah soal.
dan tidak boleh berubah, maka kita kunci dulu ya dengan menekan F4. Jadi taruh kursornya pada sel, kemudian tekan F4 seperti ini, dan F6-nya juga kita tekan F4 seperti ini. Baik, kita enter lagi. Skornya 17, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Ini adalah skor akhir dari jumlah benar atau nilai siswa, karena ini adalah berdasarkan jumlah benarnya, kemudian ini adalah skornya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti rumus yang saya masukkan pada sel ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah keterangan. Keterangan itu adalah keterangan tidak tuntas atau tuntas. Jadi berdasarkan skor, siswa itu dinyatakan tuntas atau tidak tuntas. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan rumus dengan menggunakan fungsi if ya. Sama dengan if buka kurung. Nah, if skor ini ya, jika skor ini kita pilih skor lebih kecil dari KKM, jadi KKM ini ya. Jadi KKM ini, sel KKM ini kita klik, lebih kecil dari KKM, maka setelah maka kita menggunakan koma atau titik koma ya, sesuai dengan sistem komputer Bapak Ibu. Jadi sistem di komputer saya menggunakan titik koma. Jadi di sini ada petunjuknya ya, yang di sini setelah value if true ini. Nah, jadi jika dia lebih kecil maka dia tidak tuntas. Tidak tuntas. Diakhiri dengan tanda petik juga ya, karena di sini diawali dengan tanda petik, diakhiri juga dengan tanda petik. Setelah itu kita masukkan titik koma lagi, kemudian value if false-nya pernyataan jika salah. Jika salah berarti kan dia lebih tinggi dari KKM, maka dia tuntas. Nah, di tanda petik dulu ya, tanda petik, kemudian kita enter. Nah, ini tidak tuntas karena skornya 17 dan 17 itu lebih kecil dari KKM. Ini tinggal kita geret seperti ini menggunakan fill handle. Nah, seperti ini. Mohon maaf, ini dikunci dulu ya. C8-nya dikunci. Nah, ini hasilnya tidak sesuai. Ini 20 tuntas karena ini berubah dia C9 karena di atasnya C8 seharusnya ya. Karena KKM itu ada di C8. Jadi C8-nya kita kunci dulu dengan menekan F4. Enter. Kemudian kita tarik lagi seperti ini. Nah, jadi ada satu siswa yang tuntas yang nilainya lebih dari 90. Nah, misalnya kita ingin memberikan warna misalnya seperti yang tadi, antara yang tuntas dengan yang tuntas dengan yang tidak tuntas, kita kasih warna misalnya, kita blok saja menggunakan kita blok, kemudian kita gunakan fungsi conditional formatting seperti yang tadi, manage rule, kemudian new rule, kemudian only format only cell that contain, kemudian specific text. Nah, containingnya kita pilih containing. Nah, kita mau mewarnai yang mana? Misalnya kita kasih warna yang tuntas saja. Tulis saja di sini sama dengan tuntas. Kemudian kita masukkan format, kita kasih yang warna hijau. Dan pilih OK. Oke. Kasih tanda petik dulu ya. Ini kita kasih tanda petik. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Ada kesalahan, kita ganti lagi. Edit rule, kemudian di sini specific. Di sini sama dengannya dihapus. Kita ulangi lagi sedikit lagi. New, kita edit. Di sini kita hapus ya. Oh, ada kesalahan. Kita hapus dulu. Kita blok. Kemudian pilih manage rule. New rule. Kemudian cell specific containing. Kemudian di sini kita masukkan tidak tuntas ya. Tuntas.
tidak berubah. Kita ganti lagi karena di sini ada sedikit kesalahan. Sama dengan, karena di sini ada formula ya, ada formula seperti ini. Oh ya, mohon maaf karena di sini ada kata tuntas. Jadi yang kita warnai yang tidak tuntas ya, yang tidak tuntas kita kasih warna merah atau warna oranye ya. Nah, seperti ini. Jadi yang tidak tuntas berwarna oranye, kemudian yang tuntas berwarna putih. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya berikan pada tutorial kali ini. Jika Bapak Ibu ingin mendownload template yang saya berikan dalam bentuk kosongan seperti tadi, silahkan download pada video ini. Lihat di link deskripsinya dimunculkan tadi di awal ya, di pertengahan video. Silahkan masukkan saja link yang saya cantumkan pada video ini. Kemudian silahkan di download template-nya yang dalam bentuk kosongan ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti rumus yang sudah kita masukkan tadi pada video ini. Selamat mencoba. Jika ada kesulitan silahkan tanyakan pada kolom komentar. Semoga berhasil dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.